Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Oke, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, teman-teman garis bawahi hanya sebagai hiburan semata. Ya, ya anggap aja ya teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, teman-teman, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Fokus, konsentrasi. Ya, semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Three of Wands. 3 tongkat muncul di sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke. Nah, sebagai energi pembuka, dapat aku akui sebenarnya, teman-teman ya, ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat positif. Kenapa aku katakan demikian? Karena 3 tongkat ini menggambarkan bahwasannya akan adanya sebuah peluang dan potensi kehidupan yang lebih baik. Akan adanya sebuah peluang dan potensi, ya insya Allah kamu akan bisa sukses dan berhasil. Kamu akan, paling tidak kamu akan melewati masa-masa yang sulit, ya. Problem, masalah di dalam kehidupan kamu, ujian, tantangannya akan segera kamu bisa lewati itu semua, teman-teman. Dan kemudian aku punya Five of Pentacles. Nah, kesatria koin muncul hadir untuk energi kartu kedua. Jadi memang peluangnya begitu besar, teman-teman. Dan sebenarnya peluang yang besar ini juga tergantung dari usaha ikhtiar kamu ya, teman-teman. Karena tidak semudah itu sih ketika kamu punya masalah, contoh mungkin masalah keuangan nih, ya. Tetapi kamu tidak mau melakukan hal apapun untuk merubah segala sesuatunya. Ya, jadi juga bakal mustahil. Ya bukan berarti tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Semuanya bisa menjadi mungkin. Tetapi bagaimana caranya ketika tidak ada sebuah upaya kerja keras, ya teman-teman, yang dilakukan. Oke, kamu sudah bekerja keras tetapi selalu gagal. Nah, apakah di dalam kegagalan kamu itu menjadi alasan agar kamu tidak mau melakukan hal-hal yang lain? Ya, jadikan kegagalan itu sebagai motivasi kamu untuk terus bersemangat, teman-teman. Karena di balik sebuah kegagalan itu pasti ada sebuah rencana-rencana yang baik dari Allah Tuhan semesta alam kepada kamu. Oke. Nah, kenapa aku katakan demikian? Karena dari kartu kedua ini sebenarnya menjelaskan potensi. Tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Tidak ada yang mustahil. Semua orang pasti bisa bahagia dan berhak untuk bahagia. Ketika memang upaya dan kerja kerasnya itu sudah benar-benar dilakukan dengan baik dan terutama doa. Oke, itu yang akan menjadikan, itu yang akan mungkin memberikan sebuah peluang yang sangat begitu besar. Kenapa? Ketika doa kamu terkabul, ketika doa kamu terijabah, teman-teman, maka apa sih yang tidak akan bisa diberikan oleh Tuhanmu? Nah, seperti itu. Ya, Tuhan akan memberikan segala hal yang kamu berikan, yang kamu inginkan. Ya, saat ini bagaimana caranya tanggung jawab kamu sebagai manusia, teman-teman. Ya, ketika ingin kaya, ya bekerja. Ketika ingin rezekinya lancar, ya harus lebih memperbanyak doa, sedekah, teman-teman, ya ibadah, nah itu sih. Oke, tetapi yang terlihat dari kartu ketiga ini, teman-teman, memang potensinya lebih besar lagi. Ya, insya Allah kamu akan menjadi orang yang sukses. Kamu akan menjadi orang yang berhasil. Kemungkinan ya, teman-teman, potensinya mungkin akan naik jabatan, naik karir, mungkin juga usahanya nanti akan berkembang. Nah, itu dia. Oke. Kemudian pada kartu yang keempat, aku punya Four of Wands, teman-teman ya. 4 tongkat muncul hadir sebagai energi penutup. Nah, sebagai energi penutup, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana pada akhirnya kebahagiaan itu akan menjadi milikmu. Ya, nah jangan lupa ketika kamu benar-benar sukses, berhasil dan di pekan ini mungkin nanti rezeki kamu akan berlimpah. Ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur, teman-teman.
Ya, bersyukur terhadap apa, siapa, itu tentu terhadap Tuhan masing-masing lah, yang memberikan semuanya. Ya, bagaimana cara kamu bersyukur? Ya, tentu mungkin di sini jangan melupakan kewajibanmu. Ya, mungkin untuk ibadahnya, mungkin ya tetap harus doanya, dan kemudian yang terakhir adalah sisihkan sedikit rezeki yang kamu dapatkan teman-teman untuk orang-orang yang mungkin nggak mampu ya. Contoh mungkin ya anak uh, fakir miskin ya, kemudian anak yatim, piatu dan lain sebagainya teman-teman. Jadi itu semua harus kamu perhatikan ya. Ketika kamu memperhatikan orang-orang yang tidak mampu teman-teman, maka sebenarnya itu nantinya akan menjadi jalan keresahan kamu yang akan terus terbuka ya, insya Allah seperti itu nantinya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan dari teman-teman Libra ya. Nah, bagaimana kondisi keuangan teman-teman Libra dalam pekan ini? Oke, dan pada kartu yang pertama, aku punya Nine of Swords ya. 9 pedang muncul hadir teman-teman untuk energi pembuka. Nah, dari kartu pertama ini memang dapat aku akui ya, terlihat secara visualisasi ada mungkin teman-teman Libra yang sedang mengalami sebuah kesulitan untuk masalah keuangan ya. Ya mungkin juga ada yang senang, bahagia, sukses, rezekinya lancar, berlimpah. Tetapi kalau melihat dari gambar secara visualisasi ya seperti itu, teman-teman. Mohon maaf ya. Nah, mungkin bagaimana nih dalam pekan ini, apakah ada peluang potensi ya, teman-teman? Kamu akan bisa kembali stabil keuangannya, bisa kembali lancar, kemudian masalahnya juga selesai ya seperti itu. Kemudian aku punya Two of Cups teman-teman ya, dua cangkir muncul hadir untuk energi kartu kedua. Jadi dari kartu kedua ini sebenarnya potensi peluangnya selalu ada datang teman-teman ya. Dan di sini memang semesta ingin agar kamu lebih apa ya, terbuka gitu sih. Artinya terbuka tadi, dan terbuka dan membuka diri kamu untuk dunia luar teman-teman. Jadi harus memperluas wawasan, harus memperluas mungkin teman ya, memperbanyak teman. Contoh nih, kamu ada masalah terkait dengan kondisi keuangan karena kamu mungkin, mohon maaf ya, ada beberapa teman-teman Libra yang hingga saat ini masih belum mendapatkan pekerjaan, mungkin kamu baru dipecat, mungkin usaha kamu bangkrut dan lain sebagainya. Ya kita katakan hal-hal yang pahit dalam kehidupan terlebih dahulu teman-teman. Nah, ketika kamu sudah dalam kondisi yang seperti itu, maka jangan biarkan diri kamu terus terpuruk teman-teman. Kamu harus bisa lebih berpikir secara eh, realita, coba untuk menerima sebuah keadaan yang memang ada, menerima sebuah ujian yang memang sedang diberikan kepada kamu ya. Dengan cara apa ya, kamu harus tetap bersemangat, coba kamu untuk kembali membangun segala sesuatunya. Yang pertama adalah kepercayaan diri kamu yang harus kamu bangkitkan kembali teman-teman, dan kemudian yang memperbanyak teman ya, itu sangat penting. Bisa jadi teman-teman baru kamu itulah nanti yang akan membantu kamu, karena kalau aku lihat di sini memang jalannya seperti itu teman-teman ya. Dari seseorang yang akan membantu kamu ya, mungkin akan mengajak kamu kerja ketika kamu lagi nganggur ya teman-teman ya. Dan yang lainnya bagaimana? Oke, untuk yang lain yang aku lihat memang di sini lagi kerja keras banget ya teman-teman, lagi usahalah agar gimana ke depan itu kehidupan ekonominya, keuangannya bisa terus lebih baik dan lebih baik ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian aku punya Four of Swords ya, ataupun empat pedang. Empat pedang muncul hadir sebagai energi penutup mengenai tentang kondisi keuangan. Jadi memang dari kartu keempat ini teman-teman cukup menggambarkan sih sebenarnya ya, tentang apa ya, kalau aku katakan hmm, kamu ada yang mungkin mengganggu ya, percaya tidak percaya sih teman-teman, mungkin ada beberapa energi ya yang selalu berusaha untuk menutup jalan keresahan kamu. Tetapi insya Allah kali ini teman-teman, ketika kamu lebih dekat dengan Tuhanmu, ketika kamu sudah memiliki sebuah keyakinan dan mindset yang positif, serta ya sabar dan ikhlas menghadapi sebuah kehidupan, maka niscaya jalan peluang kamu untuk hidup lebih baik, untuk masalah keuangan itu cukup terbuka lebar kok teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Wheel of Fortune teman-teman. Wheel of Fortune ini muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman ya. Jadi dari kartu pertama ini memang dapat aku akui ya, dan terlihat teman-teman tentang sebuah apa ya,
roda kehidupan, roda keberuntungan gitu ya teman-teman. Mungkin seperti itu. Ada sebuah perubahan yang cukup positif nanti di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman. Nah, baik mungkin dari kondisi rezeki yang insya Allah akan lebih baik, kemudian dari kehidupan rumah tangga juga yang insya Allah akan lebih baik teman-teman. Oke, nah kemudian ya ada Ten of Wands. Jadi memang dari kartu kedua ini 10 tongkat teman-teman ya cukup menggambarkan ya bahwasanya untuk masalah keuangan ya untuk masalah kehidupan rumah tangga teman-teman memang ada masalah. Mungkin ya keuangan dan rumah tangga juga sama-sama ada masalah sih ya meskipun nggak semua gitu. Terlihat ya sebuah beban ya terlihat sebuah upaya-upaya yang dilakukan gitu ya teman-teman. Nah, kemudian aku punya Queen of Wands ya. Pada akhirnya semuanya nanti akan berjalan dengan baik dan lancar kembali ya teman-teman. Yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana caranya kamu mengembalikan apa ya sebuah keadaan gitu teman-teman. Contoh nih ketika hubungan kamu lagi panas-panasnya, ya maka bagaimana caranya agar hubungannya bisa kembali baik? Tentu diawali sebuah komunikasi yang baik teman-teman. Ya komunikasi yang baik ketika memang merasa bersalah ya meminta maaf. Hanya itu kuncinya. Di dalam rumah tangga ketika di satu sisi, di satu pihak bersalah, merasa bersalah, ya meminta maaf. Aku rasa itu akan cukup menggugurkan semua kesalahan yang diperbuat teman-teman. Meminta maaf dan tidak mengulanginya. Mungkin seperti itu ya. Dan kalau untuk masalah berbicara ekonomi dan keuangan ya tentu harus lebih saling kerjasama ya teman-teman untuk meningkatkan kembali keuangan yang mungkin gak stabil. Oke. Nah, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang sedang berpacaran. Aku punya ratu koin teman-teman. Ya, satu poinnya. Jadi dari kartu ini sih sebenarnya teman-teman ya menggambarkan tentang sebuah kondisi hubungan yang cukup positif ya. Sebenarnya cukup positif. Ya hanya saja saran aku sih teman-teman jangan terlalu berharap banget. Ya, berharap boleh. Ya, memiliki impian boleh. Apalagi ketika hubungan kamu sudah cukup lama ya, seperti itu sih. Ya tinggal lihat takdir seperti apa nanti yang bakal Tuhan berikan gitu. Terkadang terlalu berkehendak juga nanti ketika gagal, ketika nggak berjodoh kan bersedih ya teman-teman menyesali gitu sih. Tapi ketika ya sudah yakin ya positive thinking dengan rencana Tuhan yang baik teman-teman, ya insya Allah nanti akan berjalan dengan baik sih. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, dan pada kartu yang pertama aku punya Ten of Pentacle teman-teman. 10 koin muncul hadir ya. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman sebenarnya menggambarkan menjelaskan tentang potensi peluang kamu ya. Eh, Kalau dikatakan kamu akan segera bertemu dengan seseorang gitu ya mungkin akan seperti itu. Tetapi kamu juga harus hati-hati. Sepertinya seseorang tersebut masih ataupun sudah berpasangan teman-teman. Ya, jadi harus waspada di sini. Jangan terlalu mudah percaya. Artinya ketika dekat dengan siapapun boleh ya, tetapi ketika itu berkaitan tentang kehidupan asmara dan kamu harus mencari tahu terlebih dahulu seseorang tersebut sudah berpasangan ataupun belum teman-teman. Jangan sampai ketika kamu terburu-buru ya ujung-ujungnya penyesalan. Nah itu sih sesuatu hal yang memang kalau bisa kamu hindari sebisa mungkin deh teman-teman. Karena apa ya ketika kamu dekat dengan seseorang yang sudah berpasangan maka ya kamu akan apa ya ya jelas dosa yang pertama. Kemudian yang kedua kamu gak bakal bahagia, hidup kamu akan dihantui dengan kecemasan teman-teman. Yang untuk apa sih ya banyak orang yang single, banyak orang yang sendiri gitu sih daripada harus memiliki sebuah hubungan dengan seseorang yang sudah berpasangan. Ya yakin dengan rencana Tuhan yang baik teman-teman ya, mudah-mudahan ke depan kamu juga mendapatkan yang terbaik, amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang di sini. Aku punya The Lovers teman-teman ya. The Lovers muncul. Dari kata pertama ini sih kalau dikatakan energinya cukup istimewa ya teman-teman. Aku lihat ada sebuah apa ya chemistry gitu sih. Dan ini sepertinya memang sudah takdir Tuhan sih. Ya memang semuanya takdir Tuhan teman-teman. Dan apakah energinya positif tentu. Ya yang aku lihat semuanya berjalan dengan lancar gitu sih. Mungkin antara kamu dengan dia itu sama-sama ketergantungan ya. Artinya gini teman-teman. Kamu memiliki sebuah perasaan yang cukup dalam, harapan yang begitu tinggi dan begitu pula sebaliknya gitu ya. Dan kemudian aku punya The Devil. Nah, mungkin ini jawaban atas doa-doa kamu juga ya. Ketika selama ini mungkin melihat dari energinya kamu sering dimanfaatin, dikecewakan dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kali ini ya teman-teman ya kehidupan kamu akan jauh lebih baik gitu sih. Ya, amin. Next.
12 tanggal lahir ya, yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan di sini teman-teman ya. Apakah zodiak kamu yang akan keluar ya teman-teman? Nah, yang pertama aku punya tanggal 3, 28, kemudian ada tanggal 21, tanggal 8, 15, tanggal 9, tanggal 14. Oke, dan yang terakhir aku punya tanggal 4, 10, 25, dan 19. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.